Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara mereka yang mendapatkan naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Masa muda, masa bergairah, masa muda libido seksual tinggi, bergelora, masa muda godaan banyak, tapi ternyata ada sekelompok anak muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan mereka kelebihan karena memang sedikit. Mengapa salat tahajud lebih utama daripada salat yang lain? Karena memang sedikit yang melaksanakannya. Mengapa beribadah di bulan Sya'ban lebih utama daripada yang lain? Karena orang berebut beribadah di bulan Rajab, di bulan Ramadan, Sya'ban dibiarkan. Ketika orang beramal pada saat waktu yang sedikit, kurang orang memperhatikan, disitulah Allah memberikan kelebihan. Ketika anak-anak muda sibuk dengan geng motor mereka, sibuk dengan kelompok-kelompok komunitas mereka, sibuk dengan minum khamar, narkoba mereka, dengan pasangan mereka yang tidak halal. Tapi ini ada sekelompok anak muda diejek. Hari gini kamu masih begini, apa kata dunia? Hari gini kami belum juga berdekat. Maka tapi dia tetap percaya diri bahwa dia tidak ikut ucapan orang banyak. Dia tahu bahwa Allah pernah berpesan, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut ucapan kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu saja dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqamah. Dia yakin bahwa seperti yang dikatakan Nabi SAW, bada al-islamu gharibun, Islam ini awalnya datang dianggap aneh. Wasawfa yakunu ghariban, dan di akhir zaman nanti akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh selama dia masih istiqamah dalam tuntunan Quran dan Sunnah. Inilah anak-anak muda yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang dibaca setiap malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat, pada petang Jumat, pada sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah Ta'ala terangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Ada apa dengan Ashabul Kahfi? Ada apa dengan surat Al-Kahfi? Ternyata di antara hikmah membaca surat Al-Kahfi, kita diingatkan tentang anak-anak muda yang luar biasa. Innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, dan kami tambah hidayah mereka berlipat ganda. Ternyata kalau anak muda yang beriman, hidayahnya berlipat ganda, bertambah-tambah. Karena memang semangat spirit anak muda yang luar biasa. Oleh sebab itu perlu kita selamatkan anak-anak muda kita dari berbagai macam ditarik tangan mereka yang sudah terjerumus ke dalam lembah nista. Diselamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, na'udzubillah. Di antara pertanyaan yang akan ditujukan pada manusia nanti di padang mahsyar, umur kemana kau habiskan? Ilmu sudahkah kau amalkan? Harta dari mana diperoleh dan kemana digunakan? Anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, sudahkah dipakai untuk kebaikan? Tapi ada satu lagi, an syababihi fima ablah. Syabab, masa muda, kemana saja kau habiskan? Tidak bisa ditebus masa lalu dengan apapun kecuali memperbaiki diri. Syababul yaum, rijalul ghad. Anak-anak muda saat ini, mereka yang akan menjadi rijal, pemimpin-pemimpin masa depan. Bila ingin melihat bangsa ini 20 tahun akan datang, lihat remajanya sekarang. Lihat anak-anak muda sekarang. Oleh sebab itu mereka mesti kita fasilitasi. Pengurus masjid mesti membuatkan satu kajian khusus, memunculkan tokoh-tokoh anak muda, sehingga mereka lembut hatinya ketika orang ini berbicara. Kita pakai lidahnya, pesan-pesan dari kita, tapi lidah yang kita pakai lidah mereka, karena akan menyentuh bilisani qaumihi, dengan lisan lidah kaumnya. Ketika kita berhasil meraih hati anak-anak muda ini, mungkin tidak selamanya dengan ceramah, dengan bermain bola, bermain takraw, bermain di lapangan futsal sambil bersenda gurau, dengan tetap menutup aurat.
tapi kemudian kajian itu masuk ke dalam hati mereka, menyentuh perasaan mereka, sehingga mereka membuat komunitas pemuda hijrah. Maka saat itu kita sudah menyelamatkan. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Kendaraan tercepat, termahal zaman itu, tapi ada yang lebih hebat. Khairum minad dunya wa ma fiha, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Anak muda yang mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian, maka saatnya sekarang zaman anak-anak muda berprestasi dengan teknologi canggih, dengan apa yang ada pada dirinya. Dia sudah terselamatkan, tapi dia tidak ingin hanya dirinya saja yang selamat. Dia ingin orang lain juga ikut selamat, karena imannya mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu sebagaimana kau sayang pada dirimu sendiri. Hai anak muda, bila engkau sudah selamat dari ngelem, sudah selamat dari narkoba, sudah selamat dari zina, jangan merasa saya sudah selamat, tapi kau perlu menyelamatkan saudaramu, sahabatmu, kawanmu. Barulah di sana ada perjuangan. Ketika engkau sama-sama tertawa, tidak ada yang marah. Tapi kalau sudah engkau singgung kepentingannya, kau singgung maslahatnya, kau singgung hobi kebiasaannya, disitulah baru tahu kelihatan mana mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat abadi. Kita lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, di antara 7 kelompok yang mendapatkan naungan di padang mahsyar saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak-anak muda, orang, laki-laki, perempuan yang hatinya tergantung di masjid. Nabi tidak mengajarkan duduk semua laki-laki lalu Nabi doakan, ya Allah buat hati mereka tergantung di masjid. Tidak, bukan demikian, tapi berproses. Dibiasakan dari kecil. Muru auladakum bis shalah, suruh anak-anakmu salat. Ibu tidak pernah berhenti mengatakan salat, 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 hafal surat-surat pendek. Berawal dari kecil. Ketika anak-anak sudah mulai menghafal surat-surat pendek tanpa membaca kertas, berapa banyak anak-anak tidak bisa membaca tulis Arab tapi dia hafal surat-surat pendek. Dia hafal Alam Nasrah, dia hafal Ad-Duha, dia hafal Sabbih Isma Rabbikal A'la. Padahal dia tidak pernah melihat tulisannya. Mengapa dia hafal? Karena ada ibu yang mendidik, membacakan sambil duduk, sambil membaca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibaca berulang kali, masuk ke kepalanya. Itulah yang membuat dia nanti bisa menjadi imam salat untuk adik-adiknya, untuk kawan-kawan di sekolahnya. Sampai masanya itu yang akan menjadi modal dia menghadapi hidup ke depan. Siapa yang menanamkannya? Bukan gurunya di sekolah. Ibu. Al-madrasatul ula. Sekolah pertama yang membentuk generasi ini adalah ibu. Oleh sebab itu, masjid tidak boleh dilepaskan dari pemuda. Ketika pemuda lepas dari masjid, maka akan lahir pemuda-pemuda yang liar. Pemikirannya liar. Tindak tanduknya liar, kakinya liar, matanya liar. Yang paling berbahaya, hatinya liar, tidak lagi terikat di masjid. Tapi ketika ada komunitas, orang tua mesti memahami bahwa anak-anak muda ini perlu disentuh hatinya. Tidak lagi seperti zaman dulu, anak-anak muda silakan datang ke masjid. Sekarang kita mesti tanya mereka, kamu mau apa? Kenapa tidak datang ke masjid? Kami sebenarnya mau ke masjid, tapi ustaznya tolong diganti yang lebih perhatian pada anak muda, yang gaya bicaranya ikuti selera mereka. Kita mesti jemput bola sekarang. Kalau tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak muda kita di masa akan datang. Yang hari ini kelas 1 SMP, sekolah menengah pertama, tahun 2018. Jangan lupa 2028, 10 tahun akan datang, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun S1, yang hari ini baru saja duduk di bangku SMP, masih bercelana pendek berwarna biru. 10 tahun akan datang dia sudah ikut tes CPNS, BUMN, perusahaan, manajer, polisi, tentara, dewan perwakilan, bahkan mungkin akan menjadi DPD, menjadi wakil-wakil rakyat. Apa akan terjadi pada umat bangsa ini kalau tidak dari sekarang dia dibesarkan,
dengan masjid. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan membawa anak-anak kecil, bahkan cucunya pun dia bawa ke masjid. Untuk apa? Membiasakan diri. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Orang akan bisa melakukan sesuatu karena terbiasa dari sejak kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah dua orang pemimpin pemuda ahli surga. Karena memang dari sejak masa muda mereka menjadi pemuda yang menjadi pemuda idola. Hati orang sudah terpaut dengan mereka. Suatu ketika orang yang baik ini melihat ada orang tua yang wuduknya tidak benar. Tapi mereka sebagai anak muda tidak berkata, hai orang tua ini wudukmu salah. Tidak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sambil bercanda bergurau. Bagaimana cara wuduk di depan orang tua itu. Lalu mereka pun berwuduk dengan cara yang keliru salah. Diluruskan oleh saudaranya. Cara wuduk yang benar begini. Lalu orang tua itu melihat, oh ternyata begitu wuduk yang benar. Tanpa berkata-kata kasar. Karena mereka memang dididik dari Madrasatun Nubuwah. Sekolah pendidikan kenabian kerasulan. Bunda mereka adalah Sayyidatuna Fatimah. Ayah mereka Sayyidina Ali. Datuk mereka adalah Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru generasi ini, maka akan menjadi generasi-generasi Rabbani. Ada akhlak, ada kebaikan, ada pengetahuan di dalam kepalanya. Ini yang akan menjadi pemimpin masa depan. Hatinya lembut menerima ajaran, pikirannya terang benderang, cerdas. Maka ketika bertemu antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual, mereka akan menjadi anak-anak muda alladzina yadhkurunallah. Mereka berzikir mengingat Allah qiyaman, semasa tegak berdiri beraktivitas, ada jabatan kekuasaan, wa qu'udan saat duduk mulai tidak lagi bekerja beraktivitas, wa ala junubihim, bahkan ketika mereka sakit terbaring di rumah sakit tetap mereka berkata Allah, Allah. Berawal dari masa muda mereka yang biasa-biasa, kemudian menjadi orang remaja, orang tua yang luar biasa. Ini yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa lagi dibanggakan, apalagi yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali anak-anak muda yang ketika kita mati sudah menjadi santapan cacing tanah, tapi mereka tetap berjalan di atas muka bumi Allah. Mereka katakan nasihat kebenaran, kebaikan, mengalir pahalanya ke makam kita. Mereka sampaikan segala kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan, action mereka dalam amal soleh, membuat mengalir dia dalam alam barzakh kita. Oleh sebab itu, ketika kita biarkan anak muda terlepas dari masjid, terlepas dari iman, terlepas dari akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlepas dari Al-Quran, apalagi yang diharapkan dari mereka selain kehidupan yang hampa dan sia-sia. Hidup ini pendek, singkat wahai saudaraku, tapi efek yang akan diterima nanti luar biasa. Mungkin bermain-main dengan hawa nafsu ini hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tapi yang akan kita terima di hadapan Allah, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa yang akan engkau tuai esok hari, tergantung apa yang engkau tanam hari ini. Menebar angin, menuai badai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari itu semua. Insya Allah pemuda kita akan menjadi pemuda yang rabbani, yang dibesarkan di masjid dengan iman dan takwa.